Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya, dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu ini. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tama berkata dengan acuh tak acuh, hal semacam itu tidak dapat digunakan terlalu sering di hadapan orang lain. Aku ingin memiliki kesempatan di masa depan. Aku masih berharap untuk belajar dari master seni bela diri yang sebenarnya, seperti Raya. Devano berkata, para master seni bela diri nasional pada dasarnya ada di Surabaya. Beberapa dari mereka melayani keluarga teratas. Tama tersenyum tipis, jika aku memiliki kesempatan, aku ingin pergi ke Surabaya lagi. Saat berbicara, tiba-tiba ponsel Devano berdering. Dia menyimpan ponselnya di dudukan ponsel di dalam mobil. Dia melihat ke bawah dan berseru, "Tuan, bibimu yang menelepon." "Bibiku?" Tama mengerutkan kening, dan membayangkan seorang wanita muda muncul di benaknya. Dia memikirkan kesan tentang bibinya. Bibi Cynthia 2 tahun lebih muda dari ayahnya. Dia tidak dekat dengan ayahnya sebelumnya, dan tentu saja dia tidak begitu dekat dengan keluarga beranggotakan 3 orang. Dalam ingatannya, bibinya adalah wanita yang tergolong sombong, karena merasa pamannya adalah anak tertua, sehingga sejak kecil bibinya dekat dengannya. Selain itu, karena paman dan ayahnya agak tidak akrab, bibi memihak di pamannya. Sebelumnya, dia selalu mencoba segala cara untuk membantu pamannya melawan ayahnya. Inilah yang membuat Tama malas dengannya. Devano yang juga sedikit bingung, mengatakan, "Saya tidak punya kontak bibi Anda. Tapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba dia menelponku, jadi bolehkah saya menjawabnya dulu Tuan?" "Iya silahkan." Tama menoleh dan berkata, "Jangan ungkapkan informasi apapun tentangku." "Siap Tuan, laksanakan." Devano mengulurkan tangan dan menekan tombol jawab. Begitu panggilan telepon terhubung, dia dengan hormat berkata, "Iya, Nona Renza." Devano adalah bawahan dari keluarga Renza, dan bawahan itu dipanggil oleh keluarga utama. Tuan Ketua, Andre Renza, Yuri Renza dan Cynthia Renza adalah anggota utama. Sedangkan untuk generasinya Tuan Tama, mereka umumnya disebut Tuan Muda dan Nona Muda. Di telepon, Cynthia Renza berbicara dengan nada tinggi, "Devano, apakah kamu baru-baru ini di Jakarta?" Devano buru-buru berkata dengan hormat, "Iya Nona, saya di Jakarta." Cynthia bergumam, dan berkata, "Besok, kosongkan kamar presidensial di Shangri-La Hotel, dan atur konvoi untuk menjemputku dari bandara. Aku akan terbang ke sana besok pagi." Cynthia biasanya bepergian dengan pesawat jet pribadi, jadi tidak ada waktu keberangkatan khusus sama sekali. Setelah mendengarkan, Devano bertanya dengan heran, "Nona, Anda mau datang ke Jakarta, apalagi yang perlu disiapkan Nona?" Cynthia Renza bertanya, "Apa yang Tama lakukan belakangan ini?" "Tuan Muda," Devano melirik Tama, yang tanpa ekspresi di kursi belakang, melalui kaca spion mobil, dan berkata, "Dia tidak sibuk, dia seharusnya berada di rumah bersama istrinya." Cynthia berkata dengan nada agak menghina, "Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Renza, tidak baik untuk bergabung dengan keluarga kelas rendah di kota kelas 3. Dia sudah diberi Houston Group, jika dia tidak mengelolanya dengan baik bagaimana, karena dia hanya tahu bagaimana tinggal di rumah bersama istrinya dan melakukan pekerjaan rumah setiap hari." Menyedihkan sekali. Devano merasa malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Nona, apakah kali ini Anda datang untuk melihat Tuan Muda?" "Iya," Cynthia berkata, "besok malam, biarkan Tama datang ke Shangri-La untuk menemuiku, jadi aku akan mengundangnya untuk makan malam." Devano buru-buru berkata, "Siap, baiklah, saya akan berbicara dengannya nanti." "Ya," Cynthia berkata,
Ngomong-ngomong, merek tempat tidur apa yang digunakan oleh kamar tidur utama dari kamar presidensial? Karena aku selalu ingin tidur dengan nyaman. Devano berpikir sejenak dan berkata, sepertinya seri label hitam Simmons dari Amerika Serikat, semuanya diimpor dengan kemasan asli Nona. Cynthia Renza berseru, gantikan. Ganti ke tempat tidur dari Swedish Haystack dan minta serial kelas atas. Tempat tidur Haystack bisa dikatakan sebagai tempat tidur termahal di dunia. Setiap kasur tingkat pemula harganya jutaan, dan kasur seri kelas atas harganya puluhan juta. Bahkan hotel bintang 5 tidak akan menggunakan tempat tidur yang sangat mahal seperti itu. Tapi sekarang Cynthia telah berbicara, Devano hanya bisa setuju dan berkata, Nona, Jakarta mungkin tidak memiliki toko Haystack. Saya akan mengatur agar seseorang membelinya di Jogja besok pagi, dan kemudian membawanya kembali untuk menggantikannya. Ya, suara Cynthia terdengar puas, dan melanjutkan, oh iya, jangan lupa selimutnya. Aku ingin selimut yang terbuat dari bulu angsa Islandia. Belikan juga untukku. Bulu angsa Islandia adalah selimut paling berharga dan paling langka di dunia. Itu sangat berharga dan dibuat menjadi selimut, yang harganya setidaknya 10 juta. Dengan kata lain, jika Cynthia datang untuk menginap, menyiapkan tempat tidur dan selimut saja akan menelan biaya setidaknya ratusan juta. Devano tidak berani membantah, dan langsung berkata, baiklah Nona tertua, saya akan menyiapkan semuanya besok. Cynthia bergumam, baiklah, jangan lupa besok, aku akan menutup telepon. Baik. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Tama mengerutkan kening saat ini dan bertanya, bibiku, tiba-tiba ingin bertemu denganku, apa dia salah minum obat? Apa sebenarnya tujuannya? Mendengar pertanyaan Tam, Devano juga bingung, sejujurnya aku juga tidak tahu tuan. Dalam kapasitas saya, sebenarnya sulit untuk melakukan kontak langsung dengan anggota langsung keluarga Renza. Pelayan utama Malik memiliki lebih banyak kontak setiap hari dengan mereka. Mengapa Anda tidak menelepon dan bertanya padanya? Petik 2. Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan sajalah. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan dulu. Devano bertanya lagi, kalau begitu, maukah Anda besok pergi makan malam dengannya tuan? Tama mengangguk, oke, beritahu aku langsung ketika waktunya tiba. Dan kamu tidak usah menjemputku, aku akan datang sendiri. Baik tuan, Tama memikirkan bibinya. Dalam pikirannya, dia adalah wanita yang kejam dan jahat. Ketika dia berusia 5 tahun, dia menikah dengan seorang tuan muda dari keluarga garis pertama di Surabaya, dan kemudian melahirkan seorang putra. Tidak tahu namanya, Tama bertanya kepada Devano, bagaimana status bibiku di keluarga Renza sekarang? Jika dia sudah menikah, dia seharusnya tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga lagi. Devano menjawab dengan jujur, Tuan, bibimu telah berpisah dari kekasihnya sejak lama, dan sejak perpisahan, dia pindah kembali ke keluarga Renza. Tama mengerutkan kening dan bertanya, berpisah? Apa masalahnya? Devano terkekeh dan berkata, sebenarnya, kita seharusnya tidak membicarakan tentang hal-hal seperti itu. Tetapi karena Tuan bertanya-bertanya, akan saya beritahu. Devano memberikan jeda sejenak dan menjelaskan, ketika bibi Anda menikah dengan keluarga Surya, meskipun keluarga Surya tidak sebaik keluarga Renza, ia tetap menjadi keluarga garis pertama di seluruh keluarga Surabaya. Kekuatan seluruh keluarga juga sangat bagus. Namun, 6 atau 7 tahun lalu, keluarga Surya bertaruh pada industri baja dan menginvestasikan banyak uang untuk membangun grup baja. Ini bertepatan dengan runtuhnya industri baja secara terus-menerus, sehingga keluarga Surya juga kehilangan banyak uang, dan industri keluarganya kehilangan setidaknya setengah dari asetnya. Berbicara tentang ini, Devano tersenyum tak berdaya. Sejak keluarga Surya bangkrut, bibimu selalu ingin bercerai. Tetapi Tuan Renza merasa perceraian itu merugikan, jadi dia tidak membiarkannya berpisah. Untungnya, bibimu pindah dari keluarga Surya, kembali ke keluarga Renza, lalu mulai bekerja di keluarga lagi. Tama mengangguk ringan dan bersenandung.
Sepertinya bibiku bukan orang bodoh yang hanya bisa minta-minta. Devano tersenyum dan berkata, temperamen Nona sangat buruk, dan dia juga terkenal di Surabaya, jadi saat Anda bertemu dengannya besok, jika ada yang tidak beres, jangan terlalu khawatir Tuan. Oke. Tama tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, aku bisa menebaknya, dia ingin aku kembali ke rumah Renza. Iya Tuan. Devano setuju dan berkata, saya kira begitu. Tetapi pelayan Malik berkata bahwa Tuan Renza benar-benar ingin Anda kembali. Tama tersenyum dan berkata, ketika keluarga Surya mengalami kebangkrutan, keluarga Renza seharusnya sangat bahagia, bukan? Devano juga tersenyum dan berkata, Anda benar-benar membantu keluarga Renza. Keluarga Surya tidak pernah menderita kerugian sebesar itu selama bertahun-tahun. Tuan seharusnya sangat bahagia. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.